siang, selamat malam, selamat pagi, tergantung Anda melihat video ini ya. Jadi kita mulai. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan kadar air agregat yang akan dibawakan oleh kelompok 1. Next, selanjutnya. Dan rekan-rekan kami yaitu pertama ada Aulia Rahmawati, berikut dengan fotonya. Kemudian ada Lutfia Zulwani, Bima Iqbar. Ya, next. Kemudian keempat ada Anissa Madadian. Kemudian ada Muhammad Agung. Dan saya sendiri yaitu Padiga Julian Groho. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berikut ini merupakan daftar isi, sumber, dan standar dari TTT ini. Yang pertama ada landasan teori. Landasan teori. Kadar air adalah jumlah air yang tergandung di dalam suatu benda seperti tanah, bebatuan, bahan pertanian, dan sebagainya. Kadar air digunakan secara luas dalam bidang ilmiah dan teknik dan diekspresikan dalam rasio dari 0 hingga nilai jenuh air di mana semua pori terisi air. Agregat merupakan material granular, misalnya pasir, kerikil, batu pecah, dan kerak tungku besi yang dipakai bersama-sama dengan suatu media pengikat untuk membentuk suatu beton semen hidrolik atau adukan. Kadar air agregat adalah besaran perbandingan antara berat air yang dikandung agregat dengan agregat dalam keadaan kering, dinyatakan dalam persen. Hasil pengujian kadar air agregat dapat digunakan dalam pekerjaan, misalnya 1. Perencanaan campuran dan pengendalian mutu beton. 2. Perencanaan campuran dan pengendalian mutu perkerasan jalan. Latar belakang. Beton merupakan bahan bangunan yang telah umum digunakan untuk membuat rumah, jalanan, jembatan, bendungan, dan lain-lain. Hampir semua pekerjaan bangunan menggunakan beton. Beton terbentuk dari campuran agregat halus, agregat kasar, semen, dan air dengan perbandingan tertentu. Tetapi apabila ingin membuat beton yang bagus, harus memperhatikan persyaratan yang lebih ketat. Untuk membuat beton yang bagus, harus memperhatikan kualitas bahan dasar pembuatan beton maupun saat cara pelaksanaan pembuatan beton. Jika bahan dasar pembuat beton bagus dan juga cara pelaksanaan pembuatan campuran beton sesuai dengan yang direncanakan, maka kualitas beton yang dihasilkan bagus, kuatnya sesuai dengan yang direncanakan. Next. Dalam hal ini juga harus mengetahui cara menentukan mutu dan mengetahui karakteristik bahan bangunan yang dipilih agar sesuai dengan kriteria konstruksi yang akan dibuat. Untuk mengetahui hal tersebut, kita harus melakukan beberapa pengujian. Salah satunya seperti pemeriksaan waktu pengikat semen Portland. Dengan melakukan praktik pemeriksaan waktu pengikat semen Portland, kita dapat mengetahui cara menentukan waktu yang diperlukan semen untuk mengeras. Next. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Maksudnya itu metode ini dimaksudkan sebagai pegangan dalam pengujian untuk menentukan kadar air agregat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan kadar air dalam agregat dengan cara pengeringan. Kadar air agregat adalah perbandingan antara berat air yang dikandung agregat dengan agregat dalam keadaan kering. Nilai kadar air ini digunakan untuk koreksi takaran air untuk adukan beton yang disesuaikan dengan kondisi agregat di lapangan. Alat dan bahan. Ya, apa aja sih alat-alat yang harus kita butuhkan dalam praktek? Kita bisa lihat yang pertama yaitu ada timbangan, kemudian selanjutnya yang kedua ada oven, kemudian yang ketiga ada sebuah talam. Ya, kita lanjut untuk bahan-bahannya. Sedangkan untuk bahan sendiri ada agregat kasar, yaitu berupa split, kemudian juga ada agregat halus berupa pasir.
Ya, selanjutnya. Prosedur pengerjaan. Langkah yang pertama adalah siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, siapkan talam untuk agregat kasar dan halus. Yang ketiga, timbang berat talam sebelum diisi agregat kasar dan halus. Yang keempat, timbang agregat kasar sebanyak 2.500 gram dan agregat halus sebanyak 600 gram. Selanjutnya, timbang talam yang sudah diisi agregat kasar sebanyak 600 gram, lalu keringkan agregat dengan cara di oven dengan suhu 110 kurang lebih 5 derajat Celcius selama kurang lebih 24 jam sampai beratnya berubah. Selanjutnya, timbang dan catat beratnya. Perhitungan. Rumus untuk kadar air agregat itu sama dengan W3 dikurang W5 dibagi W3. Untuk keterangannya, W3 itu berat benda uji semula dengan satuannya gram, dengan W5-nya itu berat benda uji kering dengan satuannya gram. Pelaporan. Ini adalah data percobaan pemeriksaan kadar air agregat. Yang tabel warna orange ini adalah agregat halus dan tabel warna putih ini adalah agregat kasar. Perhitungan laporan agregat halus. Diketahui W1 sama dengan 6.495 gram, W2 sama dengan 7.095 gram, W3 dengan rumus W2 dikurang W1 sama dengan 600 gram, W4 sama dengan 7.033 gram, W5 dengan rumus W4 dikurang W1 sama dengan 2.381 gram. Ditanya kadar air agregat. Penyelesaiannya, kadar air agregat dengan rumus W3 dikurang W5 per W3 dikali 100% sama dengan 10,3%. Next. Perhitungan laporan agregat kasar. Diketahui W2 sama dengan 8.995 gram, W3 sama dengan 2.500 gram, W4 sama dengan 8.876 gram, W5 sama dengan 2.381 gram. Ditanya kadar air agregat. Penyelesaiannya, kadar air agregat dengan rumus W3 dikurang W5 per W3 dikali 100 sama dengan 4,76%. Perhitungan laporan kadar air rata. Kadar air rata-rata memiliki rumus kadar air agregat halus ditambah kadar air agregat kasar dibagi 2. Kadar air rata-rata kadar air agregat halus yaitu tadi 10,33 ditambah kadar air agregat kasar 4,76 dibagi 2 dengan hasil 7,5%. Kesimpulan. Dari praktikum yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kadar air agregat dengan cara pengeringan selama 24 jam menghasilkan kadar air sebagai berikut. Yang pertama, kadar air agregat halus sama dengan 10,3%.
Yang kedua, kadar air agregat kasar 4,76%. Dan yang ketiga, kadar air rata-rata yaitu 7,5%. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kadar air agregat kasar lebih kecil dibandingkan kadar air agregat halus yaitu sebesar 4,76%. Ya, terima kasih banyak. Cukup sekian dari presentasi kita mengenai hari ini. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Dadah. Bye-bye.